Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran's Tutorial dan di weblotus.com. Kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial mengenai bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi atau tools dari EJ Keyword ya, dimana tools ini adalah merupakan salah satu tools yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan riset keyword, baik itu untuk target lokal maupun internasional ya, atau dunia, seperti misalkan target Perancis, target Jerman, Italia, United States, dan lain sebagainya ya. Ataupun bagi teman-teman yang ingin mentarget keyword untuk lokal seperti ya Indonesia gitu kan, teman-teman bisa menggunakan tools ini. Namun untuk tools eject keyword ini tidak gratis teman-teman, ini berbayar. Namun saya rasa untuk harganya sendiri tidak terlalu mahal, yaitu sekitar 600 ribu kurang sedikit lah ya untuk saat ini. Dan tools ini bisa teman-teman beli dari Pak Subhanur Malik, ataupun bisa teman-teman melalui saya dengan chat kepada saya, dan nanti saya akan langsung hubungi dari pihak adminnya dan saya akan tanyakan apakah tools dari EJ Keyword ini sudah bisa kita beli kembali atau tidak ya. Dikarenakan saat ini kalau nggak salah kemarin saya bertanya kepada adminnya masih ditutup untuk pembelian ya. Jadi terakhir pendaftaran untuk menggunakan tools ini sekitar seminggu yang lalu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, di sini ada 3 pembahasan yang akan saya coba jelaskan kepada teman-teman semuanya, yaitu yang pertama adalah mengenai cara riset keyword menggunakan eject keywordnya itu sendiri. Terus yang kedua, bagaimana cara memfilter hasil dari eject keyword atau riset eject keywordnya itu. Dan yang terakhir adalah cara penggunaan rotating proxy ya. Ketiga materi ini akan saya bagi 3, maksudnya tidak langsung di satu video, dikarenakan untuk durasi video yang saya buat saya batasi teman-teman agar tidak terlalu lama ya. Dan saya harap apa yang saya jelaskan atau apa yang saya share pada video kali ini bisa teman-teman mengerti dan bisa teman-teman praktekkan. Oke, baiklah teman-teman, saya anggap yang lihat video ini sudah mempunyai toolsnya. Dan yang belum mempunyai juga, silakan teman-teman bisa menyimaknya terlebih dahulu agar nanti kalian bisa langsung mempraktekannya dan bisa sudah paham kalau misalkan teman-teman membeli toolsnya ya. Oke, untuk yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah silakan teman-teman login ke tools dari eject keywordnya ya. Dan saya sudah login, dan tampilannya seperti ini teman-teman. Ada menu keyword, ada research, ada setting ya. Dimana untuk setting ini apa? Nah, untuk setting ini bisa teman-teman lihat ada delay, ada proxy, ada fault, ada thread process, stop error, dan lain sebagainya ya. Jadi ini nanti teman-teman bisa gunakan untuk men-setting proxy dari rotating proxy yang akan teman-teman gunakan untuk scraping keyword ya. Oke. Nah, bagaimana sih cara menggunakan aplikasi ini? Ini sangat simpel sekali teman-teman ya. Mungkin dulu teman-teman sudah mengenal yang namanya tools dari semrush.com ya, dimana teman-teman dengan semrush ini bisa riset kata kunci untuk target luar saja ya, target seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, target Amerika, target Prancis, dan lain sebagainya. Itu untuk semrush. Dan ini teman-teman, untuk tools dari eject keyword ini itu sebenarnya adalah merupakan lanjutan atau bisa dikatakan hampir sama dan sama lah, saya kira sama dengan hasil dari semrush. Kenapa? Karena untuk eject keyword ini itu menggunakan API dari semrush. Jadi apa yang teman-teman dapatkan atau keyword yang teman-teman dapatkan dengan aplikasi eject keyword ini adalah merupakan hasil dari backup server semrushnya itu sendiri ya. Jadi keyword-keyword yang teman-teman nanti dapatkan di sini itu hasilnya itu sama dengan teman-teman menggunakan semrush ya. Namun bedanya kalau misalkan teman-teman menggunakan semrush, aplikasi semrush.com itu untuk hasilnya bisa harus teman-teman ini dulu ya, harus teman-teman cari secara manual gitu kan. Seperti misalkan keyword yang bagus itu yang bagaimana, keyword yang bagus itu yang saingannya bagaimana, itu teman-teman harus riset manual kalau menggunakan semrush. Saya kira seperti itu teman-teman ya.
Namun di sini teman-teman, tools dari EJ Keyword ini sudah disetting semudah mungkin. Jadi nanti hasilnya bisa teman-teman langsung ekspor. Ya, hasil dari riset keyword ini bisa teman-teman ekspor, dan nanti teman-teman bisa lihat tuh hasilnya, misalkan ada 748 keyword misalkan. Nanti silakan teman-teman bisa sortir manual terlebih dahulu. Misalkan kalian ingin memilih keyword dengan pencari sekian, misalkan dengan CPC sekian. Nah, bisa teman-teman sortir manual terlebih dahulu. Kemudian setelah itu teman-teman bisa langsung riset ini ya, sulit atau tidaknya keyword tersebut ya. Dikarenakan ini sangat penting sekali agar nanti teman-teman bisa membuat sebuah artikel atau bisa membuat sebuah postingan, baik itu hanya berupa gambar ataupun disertai artikel. Itu artikelnya itu atau postingannya itu bisa langsung kedetek oleh Google dan bisa langsung masuk ke ranking. Nah, di sini penting sekali teman-teman untuk memilih keyword yang mempunyai saingannya kecil agar teman-teman bisa berpotensi untuk cepat menjadi page one di Google ya. Dengan page one di Google, teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan banyak visitor ya, dan dengan itu kemungkinan teman-teman untuk bisa menghasilkan dari internet atau dari blog ya, saya sebut dari blog melalui AdSense itu semakin besar. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah login ke EJ Keyword ini, silakan teman-teman bisa pilih menu research ini ya, dan silakan teman-teman masukkan keyword yang ingin teman-teman cari. Misalkan di sini saya kasih contoh keyword yang akan saya cari itu apa ya, hairstyle misalkan ya, hairstyle boy misalkan. Jadi saya akan mencari blog boy. Saya akan mencari gaya rambut untuk laki-laki ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada location. Untuk location ini teman-teman bisa pilih ya. Target teman-teman itu di mana sih? Apakah Indonesia ataupun Jerman, Prancis, Italia, United States. Nah, oke, sebelum kita mulai untuk research, sebagai tambahan juga teman-teman ya. Untuk EJ Keyword ini sementara hanya support untuk 6 lokasi teman-teman ya. Indonesia, Jerman, Prancis, Italia, United States sama Spanyol ya. Lain hanya dengan Semrush kalau nggak salah sekitar 114 atau 216 ya, kalau nggak salah, saya lupa lagi itu untuk Semrush. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin riset kata kunci dengan target lokasinya di luar 6 ini, di luar 6 lokasi ini, teman-teman tetap harus menggunakan Semrush ya. Dan nanti teman-teman baru bisa memfilternya atau mengecek kesulitan dari keywordnya menggunakan EJ Keyword ya. Itu untuk target di luar 6 lokasi ini ya. Oke. Di sini saya akan coba riset untuk kata kunci hairstyle. Salah lagi ya. Gimana sih ini? Salah ya. Lalu hairstyles boy. Ya, oke. Hairstyle boy ini untuk lokasinya itu saya target misalkan United States ya. Nah, silakan setelah menentukan keyword, setelah menentukan lokasi ini, silakan teman-teman klik tombol submit ya. Dan nanti teman-teman silakan tunggu sampai proses extracting keywordnya muncul. Oke, nah ini dia teman-teman sudah muncul, ada sekitar 748 keyword ya dari hasil research untuk keyword hairstyle boy. Nah, kalau misalkan sudah muncul seperti ini teman-teman, silakan teman-teman langsung klik tombol export ya. Dan nanti teman-teman akan langsung dibawa ke Microsoft Excel ya. Dan silakan teman-teman nanti bisa filter secara manual terlebih dahulu, bisa memilih misalkan untuk volumenya itu ya ingin teman-teman pilih ya sekitar 500-an lah ya. Oke. Nah, ini adalah hasil dari tools EJ Keyword teman-teman. Bisa teman-teman lihat ada yang pencarinya cuma 50, 70, ada yang 1000 juga ada ya, ada 6600. Oke.
Nah, itu teman-teman, ini adalah hasil dari eject keyword ya, hasil dari tools eject keyword ini. Setelah misalkan seperti ini teman-teman, saya anggap teman-teman sudah memfilternya ya. Karena untuk penjelasan filternya sendiri akan saya bahas pada pertemuan berikutnya ya, atau pada video berikutnya. Di sini saya anggap teman-teman sudah memfilternya secara manual saja misalkan ya. Oke, kita close, kita save boleh lah ya. Nah, kemudian di sini teman-teman ada menu keyword ya, ada menu keyword, dan nanti silakan teman-teman klik open ya. Kemudian teman-teman cari misalkan lokasi untuk, tunggu sebentar, lokasi untuk keyword yang barusan teman-teman riset itu di mana gitu kan. Nah, di sini lokasinya saya simpan ada di program file, ada folder eject keyword, kemudian export ya. Yang hasil barusan itu sekitar jam 6.12, berarti inilah ya. Nah, kita pilih ini. Kemudian klik open teman-teman. Nah, ini dia. Dan 748 keyword yang tadi kita dapatkan dari hasil riset ini sudah muncul di layar ya, sudah muncul di toolsnya gitu kan. Kemudian sebentar. Nah, di sini apa sih yang harus teman-teman lakukan sekarang? Misalkan teman-teman tinggal klik tombol grab ya, grab, kemudian klik tombol start. Kemudian nanti si tools ini akan langsung mengecek tingkat kesulitan dari tiap keywordnya ya. Kita tunggu. Nah, ini dia proses cek untuk tingkat kesulitan keywordnya sedang dimulai teman-teman ya. Nah, di sini saya belum menggunakan proxy ya, makanya masih tampil tampil ini seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan proxy, untuk daerah sini itu kosong teman-teman ya, seakan-akan di blok ya. Di blok. Nah, dan kelemahan karena kita tidak menggunakan proxy, itu kita harus mengetik captcha ya. Jadi misalkan hasil resultnya itu sudah memasuki 20 atau misalkan 30. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Kita harus mengetikkan captcha terlebih dahulu untuk melanjutkan proses riset kompetensi atau riset tingkat kesulitan dari keyword yang kita inginkan ya. Kemudian kalau misalkan tampil seperti ini, teman-teman hanya tinggal klik di sini ya. I'm not a robot, saya bukan robot gitu kan. Dan nanti teman-teman harus mengikuti apa yang diperintahkan. Misalkan di sini select all image with store front ya. Jadi kita harus memilih gambar-gambar untuk tampilan depan dari sebuah toko ya. Misalkan yang mana ini ya, ini sama ini. Kemudian kayaknya udah ya, sepertinya sih, tunggu, udah, tinggal verifikasi teman-teman. Kemudian klik submit kembali ya, dan proses akan berjalan kembali seperti semula. Namun nanti ketika sudah memasuki result misalkan 30 atau berapa, kita harus kembali mengetikkan captcha teman-teman. Makanya di sini kalau misalkan teman-teman ingin simple atau tidak ingin ribet gitu kan, teman-teman bisa menggunakan rotating proxy. Dimana kalau misalkan teman-teman menggunakan rotating proxy, ini teman-teman tidak harus mengetikkan captcha ya, karena captcha-nya itu akan langsung, istilahnya apa ya, kalau menurut saya itu sudah diatasi oleh proxy itu sendiri ya. Jadi tidak akan muncul captcha seperti yang tadi kita lihat ya. Itu dari kelebihan dari tools eject keyword yang menggunakan proxy dari rotating proxy ya.
Untuk rotating proxy sendiri bisa teman-teman beli di ini ya, stormproxy.com ya. Nah, oke. Mungkin teman-teman untuk saat ini untuk penjelasan lebih lanjut seputar rotating proxy, seputar cara filternya yang benar itu yang bagaimana, atau keyword yang harus teman-teman pilih itu yang bagaimana, nanti teman-teman akan melihat pada video berikutnya ya. Untuk video sekarang cukup sekian teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan cukup teman-teman mengerti atau bisa teman-teman mengerti. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya simpulkan terlebih dahulu bahwa kalau misalkan teman-teman ingin riset kata kunci dengan target luar ataupun lokal, teman-teman bisa menggunakan tools dari EJ Keyword ini, karena tools ini cukup mudah dan simple untuk teman-teman gunakan ya. Namun di sini toolsnya tidak gratis, teman-teman harus membelinya. Bisa melalui saya ya, silakan teman-teman bisa chat kepada saya dan nanti akan saya coba koordinasikan kepada pihak adminnya apakah sudah dibuka atau belum untuk order tools ini, dikarenakan sampai saat ini, sampai hari ini itu masih ditutup ya. Terakhir pendaftaran itu sekitar seminggu ke belakang kalau tidak salah ya. Untuk harganya sendiri sekitar 598.000, kalau nggak salah sih sekitar segitulah ya, 600.000 kurang. Namun kalau misalkan teman-teman menggunakan kupon yang diberikan pihak admin, itu bisa ada potongan sekitar 200.000 lah ya, lumayan kan. Oke, baiklah teman-teman, sampai sini tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman merasa suka dengan apa yang saya berikan pada video kali ini, silakan teman-teman klik tombol like, dan teman-teman juga bisa men-share-nya kepada teman-teman yang lain, baik itu melalui secara langsung ataupun bisa melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Google+, dan lain sebagainya ya. Dan kalau misalkan teman-teman masih bingung dengan apa yang saya jelaskan, silakan teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia ya. Dan yang terakhir, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel YouTube saya, silakan teman-teman klik tombol subscribe agar nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap saya melakukan update video ke channel saya ya. Baiklah, saya Imran di Imran Tutorial. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.